Nah suatu ketika di Baghdad ini terjadi kebakaran hebat. Toko-toko pada hancur, rumah-rumah pada kebakaran. Lah toko Imam Asy'ari As-Saqafi ada kebakar. Maka berkata Imam Asy'ari As-Saqafi, alhamdulillah, karena tokonya selamat. Kalau menurut kita wajar gak? Wajar. Tapi kata beliau, astagfirullah, kenapa saya alhamdulillah? Berarti sama saja dia rela dengan toko orang lain yang pada kebakaran. Imam Asy'ari As-Saqafi mengatakan, wah nggak pantas saya ngucap alhamdulillah. Kenapa saya senang? Berarti saya tertawa di atas penderitaan orang lain. Fa'ana, maka adapun aku, kata beliau, itu fil istighfari, senantiasa di dalam keadaan istighfar, mundu salasina sanatin, selama 30 tahun, anqauli, karena ucapanku alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah. Ya, jadi andai katanya kita dagang nih, kita punya warung lah gampangnya gitu ya, kita punya toko, punya kios, usaha macam-macam, kok laris, orang pada beli, itu berarti orang yang jualan seperti kita itu kagak laris, Pak. Nah itu walaupun kita mengucap alhamdulillah, tetap doain, ya Allah mudah-mudahan mereka-mereka yang juga dagang seperti saya mendapat rezeki dari arah lain, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi walaupun kita alhamdulillah nggak bersalah, Pak. Paham ya maksudnya ya? Ingat, ketika kita laris ada orang lain yang kagak laris loh. Dan kalau orang semuanya laris gimana ceritanya? Kalau orang semuanya kaya, siapa yang miskin? Hidup kagak berputar kan begitu. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya dagangan laris karena adanya dagangan orang lain yang tidak laris. Itu konsekuensi hidup begitu. Ya tinggal nasib kita yang mana. Jadi nikmat itu sebetulnya banyak, tapi ada dua hal nikmat yang paling besar, nikmat duniawi dan nikmat agama. Mana yang lebih utama? Wa ni'amuddin, dan adapun nikmat beragama itu afdolu, lebih utama, minan ni'amid dunia, daripada nikmat dunia. Ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, kita ngaji, kita sudah bisa beribadah saja, itu sudah nikmat yang luar biasa. Jangan jadi beban. Ini diterima apa enggak ya sholat saya? Oh saya pikirin. Kenapa? Satu, kita bisa sholat, kita bisa zakat, kita bisa puasa Ramadan. Yang punya duit sedekah, yang bisa baca Quran, ngaji, dan seterusnya. Itu saja sudah kenangan terindah kita ketika di dunia. Itulah nikmat terbesar. Yang kedua, diterima atau tidak diterimanya suatu ibadah, itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya kemampuan, bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-faidatu, adapun faedah, asaniyata asyarata, yang ke-12. Alhamdulillahi, adapun lafaz alhamdulillah itu kalimatun adalah kalimah syarifatun yang mulia, jalilatun yang agung. Lakin tetapinya, la budda, tidak bisa tidak, alias harus, min dzikriha, dalam penyebutannya, dalam menyebutkan lafaz hamdalah itu fi maudhi'iha, pada tempatnya atau sesuai dengan tempatnya. Jadi alhamdulillah itu ada tempatnya, Bang. Gak asal sembarangan. Wa illa, dan jika tidak, kalau gak sesuai sama tempatnya, maka lam yahsul, tidaklah tercapai apa al maksudu, maksud atau tujuan, minha, darinya. Hakikat alhamdulillahnya gak dapet.
walaupun secara pahala tetap dapat ya, kalau nggak sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau sesuai tempatnya, bukan cuma dapat pahala, tapi juga dapat hakikat daripada alhamdulillah. Nah, ini ada contoh kasus. Kila dikatakan lisiri pada Imam Asiri As-Saqati. Nah, kalau yang asing ya, Imam Asiri As-Saqati ini salah satu ulama sufi dari Baghdad yang merupakan gurunya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Dulu pernah saya singgung ya, kalau dalam fikih kita bermazhab pada 4 imam ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali ya. Ilmu tauhid rujukan kita yang pertama yaitu Imam Al-Asy'ari, dan yang kedua yaitu Imam Al-Maturidi. Nah, dalam ilmu tasawuf itu ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Abu Yazid Al-Bustami, ada Imam Junaidi Al-Baghdadi. Ini madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi harus tahu. Nah, dalam ilmu Quran kita merujuk pada Imam Hafiz, riwayat Imam Asim. Dulu kita udah pernah belajar tuh pas tafsir Yasin. Banyak imam-imam yang lain. Nah, Imam Asiri As-Saqati ini salah satu gurunya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Wafat kurang lebih kalau nggak salah 250 Hijriah dengan usia 98 tahun, yang disaksikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, muridnya Imam Asiri As-Saqati, yang juga sebetulnya masih paman beliau. Itu selama 98 tahun Pak, nggak pernah sakit keras, kecuali ketika beliau menjelang sakratul maut. Jadi selama hidupnya, selama Imam Junaid mengenal Imam Siri, paman beliau sekaligus guru beliau, itu nggak pernah beliau itu sakit yang parah maksudnya ya. Ya paling sakitnya pusing. Ini salah satu karomah ulama, karomahnya wali, Imam Asiri As-Saqati. Imam Asiri As-Saqati ini berguru kepada Imam Ma'ruf satu zaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, ini gurunya dahsyat juga ini. Imam Ma'ruf Pak, satu ketika bersama murid beliau Imam Siri As-Saqati dan yang lainnya, di satu perjalanan ngelihat ada orang lagi nongkrong main rebana gitu ya. Kalau kita main gitar sambil nyanyi-nyanyi, sambil minum homer, minum minuman keras. Ya, kalau kita mah kopi miring, brandy, whisky, macam-macam tuh. Ketika melewati tempat tersebut, murid-muridnya ini ngomong kepada Imam Ma'ruf, "Wahai guru, coba doain tuh orang-orang tuh biar mati sekalian." Kenapa? Saking jengkelnya melihat orang pada mabuk, pada judi, pada maksiat. Nah, kata Imam Ma'ruf, "Wahai murid-murid tuh, ayo angkat tangan kalian, kita doa." Emang Imam Ma'ruf ini terkenal dengan doanya yang mustajabah dalam dunia perwalian ya. Akhirnya murid-murid angkat tangan tuh. Apa doanya Imam Ma'ruf? "Ya Allah, senangkanlah mereka di akhirat sebagaimana engkau senangkan orang ini di dunia." Jadi orang lagi mabok itu, dia lagi pada kumpul, didoain sama Imam Ma'ruf, gurunya Imam Asiri As-Saqati, "Ya Allah, senangkanlah mereka di akhirat sebagaimana engkau senangkan di dunia." Kan mereka lagi senang-senang tuh. Padahal murid-muridnya minta supaya gurunya doain mereka pada celaka. Kalau guru yang hebat begitu, nggak ada rasa dendam, nggak ada. Setelah berdoa seperti itu diprotes sama muridnya. Ya, jadi murid protes bukan baru zaman sekarang. Dari zaman dulu murid nggak suka protes. "Wahai guru, gimana? Kan tadi kita mintanya supaya mereka pada celaka kalau mati. Kenapa didoain di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia?" Akhirnya kata Imam Ma'ruf, "Ya kamu tunggu di sini." Datanglah Imam Ma'ruf mendekati para pemabuk tadi, orang yang maksiat tadi. Pas dideketin Pak, baru melihat mukanya doang, orang-orang yang mabok ini itu langsung ngancurin alat-alat musiknya.
Zaman dulu rebana ya, kalau sekarang gitar lah. Dihancurin, langsung istighfar, cium tangan pada Imam Ma'ruf, gurunya Imam Asyiri As-Sakoti. Jadi gurunya bukan orang sembarangan, Imam Ma'ruf. Imam Asyiri As-Sakoti juga ini bukan orang sembarangan. Nah, Imam Asyiri As-Sakoti ini punya murid yang terkenal, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi, yang menjadi rujukan madhab kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tasawuf. Nah, ini ada kisah menarik ya, saya sampaikan prolognya biar bapak nggak bingung. Nah, kila dikatakan lisiri kepada Imam Asyiri As-Sakoti, kaifa yajibul ityani, tentang bagaimana harusnya melakukan bitoati, dengan suatu ketaatan atau suatu ibadah. Qala, maka berkata Imam Asyiri As-Sakoti, inna, sesungguhnya saya, kata beliau, mundu salasina sanatin, sudah selama 30 tahun. Sejak 30 tahun belakangan ini saya itu, kata Imam Asyiri As-Sakoti, astaghfaru, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, an qauli, dari ucapanku, marotan wahidatan, yang cuman satu kali, dengan lafaz alhamdulillah. Jadi ada suatu kejadian yang membuat dia merasa bersalah ketika mengucap alhamdulillah, karena tidak sesuai pada tempatnya. Jadi Imam Asyiri As-Sakoti selama 30 tahun terakhir itu wiridnya astagfirullah, 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 astagfirullah. Fakila, maka dikatakan, kaifa dzalika, mengapa demikian wahai Imam? Nah, nih kisahnya. Qala, berkata beliau, waqa'a, pernah terjadi, al-hariku, kebakaran. Dulu pernah terjadi kebakaran fi Baghdadi, di negara Baghdad. Kalau sekarang kota ya, kota Baghdad Irak. Baghdad, Basrah, Kufah, zaman dulu itu negara. Wahtarokot, dan kemudian terbakarlah, ada kakina, toko-toko yang ada saat itu. Jadi di Baghdad pernah ada kebakaran toko-toko. Kalau zaman sekarang mall ya, mall-mall itu banyak kebakaran. Wanduri, dan juga rumah-rumah orang pada hancur ya. Toko-toko, warung-warung, kalau kita mah kios-kios, pertokoan, mall, rumah, komplek hancur semua. Fa'akhbaruni, maka mereka kemudian memberitahu aku, masyarakat itu kemudian memberitahu kepada Imam Asyiri As-Sakoti, indakani, bahwa jika toko milikku itu lam yahtariku, tidak terbakar sama sekali. Wow. Jadi Imam Asyiri As-Sakoti ini bukan cuma ulama tapi juga pedagang. Jadi ulama zaman dulu tuh mereka walaupun ngajar, walaupun dakwah, tetap usaha, Pak. Duniawi tetap dicari, cuma tentunya bukan buat kesenangan tapi untuk ibadah ya. Makanya saya juga ngikutin, saya walaupun ngaji anak kecil ya, terus juga ngajar bapak-bapak nih misalnya gitu, saya tetap dagang minyak wangi saya ya, ngikutin ulama-ulama zaman dulu ya. Orang sekarang enggak, kadang-kadang tobat masuk masjid kagak usaha. Lah terus beli sarungnya gimana, beli pecinya gimana, baju koko dibeli pakai apaan? Tobat sih tobat, tapi usaha ya tetap usaha, nyari duit. Lah dia punya tanggungan ya. Nah Imam Asyiri As-Sakoti walaupun ulama, walaupun wali, ya tetap usaha, tetap dagang. Nah suatu ketika di Baghdad ini terjadi kebakaran hebat, kebakaran besar. Toko-toko pada hancur, rumah-rumah pada kebakaran. Lah tokonya dia kagak kebakar, wali beda ya. Nah fakultu, maka kemudian berkatalah aku, kata Imam Asyiri As-Sakoti, alhamdulillah, alhamdulillah, karena tokonya selamat. Kalau menurut kita wajar gak? Wajar. Tapi kata beliau, wakana, sedangkan hakikat maknahu daripada makna alhamdulillah ini sesungguhnya aku, berarti aku itu farihtu, gembira aku, dibakoin dakani, dengan masih tetapnya tokoku, halah tirokodaka kinan nasi, saat dimana terjadinya kebakaran pada toko orang-orang.
Oh kalau begitu berarti ketika saya alhamdulillah, saya senang dengan toko saya yang selamat, termasuk senang juga dengan toko-toko orang, rumah-rumah orang yang terbakar. Jadi dia baru sadar, astagfirullah, kenapa saya alhamdulillah. Berarti secara nggak langsung dia juga ikut rela dengan musibah yang menimpa orang lain. Kan alhamdulillah itu bukan cuma buat diri sendiri loh, ingat. Menunjukkan juga kerelaan kita, kan gitu. Berarti kalau ada orang tokonya kebakaran sementara toko dia selamat lalu dia mengucap alhamdulillah, sama saja dia rela dengan toko orang lain yang pada kebakaran. Imam As-Sakoti sadar ketika mengucap begitu, diganti wiridnya, bukan alhamdulillah lagi tapi astagfirullah. Wa kana, dan adalah haqqud dini, padahal secara hakikatnya agama, wal muru'atu, dan muru'ah itu harga diri ya, atau kemuliaan. An la afroha, tidak sepantasnya bagiku untuk gembira bidzalika, dengan hal tersebut. Imam Asy'ari As-Sakoti mengatakan, wah nggak pantas saya ngucap alhamdulillah. Kenapa saya senang? Berarti saya tertawa di atas penderitaan orang lain. Fa'ana, maka adapun aku, kata beliau, itu fil istighfari, senantiasa di dalam keadaan istighfar, mundu salasina sanatin, selama 30 tahun atau sejak 30 tahun terakhir, an qauli, karena ucapanku alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah. Fasabata, maka dengan demikian, bihada, dengan kisah ini ya, dengan ibroh pelajaran ini, anna hadhil kalimata, sesungguhnya kalimat ini, wa in kanat, walaupun adanya lafaz alhamdulillah itu jalilatul qadri, agung atau besar nilainya, illa annahu, tetapinya dia itu yajibu, haruslah, riayat maudhi'iha, melihat atau menilai tempatnya. Tuh. Jadi walaupun lafaz alhamdulillah bagus, tapi harus disesuaikan pada tempatnya. Imam Siri As-Sakoti merasa dirinya salah mengucap alhamdulillah karena bersyukur atas tokonya yang selamat, tapi secara gak langsung berarti dia juga bersyukur toko orang lain kebakar. Makanya kemarin tuh sempat saya singgung, kalau bapak dagang, bapak usaha, bapak kerja, dapat kebaikan, ingat ya, konsekuensi nikmat, maka ada orang lain yang gak mendapatkan kebaikan. Yang dagang, ketika laris kita nih, wow, banyak orang pada beli, langganan pada datang, ingat di sisi lain ada orang dagang yang lain kagak laris. Ya kan? Lah iya dong, masa satu pasar laris semua? Yang dagang ayam misalnya, masa laris semua? Yang satu laris pasti yang lain kagak laris. Warung juga gitu. Warung kita laris, maka warung orang lain kagak laris. Kalau yang orang kerja, yang satu naik jabatan, naik gaji, maka ada orang lain yang tidak naik jabatan, tidak naik gaji. Itu konsekuensinya nikmat begitu. Nah yang kayak begitu jangan dialhamdulillahin maksudnya. Kalaupun dialhamdulillahin, jangan lupa doain mereka-mereka untuk mendapatkan nikmat lain dari Allah. Ya, jadi andai katanya kita dagang nih, kita punya warung lah gampangnya gitu ya, kita punya toko, punya kios, usaha macam-macam ya, termasuk saya dagang minyak wangi, kok laris, orang pada beli. Itu berarti orang yang jualan seperti kita itu kagak laris, Pak. Nah itu walaupun kita mengucap alhamdulillah, tetap doain, ya Allah mudah-mudahan mereka-mereka yang juga dagang seperti saya mendapat rezeki dari arah lain, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi walaupun kita alhamdulillah nggak bersalah, Pak. Paham ya maksudnya ya? Ingat, ketika kita laris ada orang lain yang kagak laris loh. Dan kalau orang semuanya laris gimana ceritanya? Kalau orang semuanya kaya, siapa yang miskin? Hidup kagak berputar kan begitu. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya dagangan laris karena adanya dagangan orang lain yang tidak laris. Itu konsekuensi hidup begitu. Ya tinggal nasib kita yang mana. Makanya Imam Asy'ari As-Sakoti dia sadar, waduh saya salah nih ngucap alhamdulillah. Akhirnya diganti, Pak, astagfirullah selama 30 tahun.
Alhamdulillah ketika kita senang laris dagangan kita, atau kalau kerja naik gaji, naik jabatan dan sebagainya, tujuannya, maksudnya itu tetap harus mencari ridho Allah, nggak boleh lepas dari itu. Ya, jadi jangan juga dunia itu ditinggalin mentang-mentang tobat, mentang-mentang insaf, musola aja, ke masjid aja, istri kagak diurus, anak kagak diurus, cucu kagak diurus, ya kagak boleh. Tetap harus usaha, gimana caranya, kecuali kita udah sepuh, udah pensiun, emang udah waktunya istirahat. Anak kita bilang nih, Pak udah Pak gak usah kerja, udah di rumah aja ibadah. Nah, itu berarti udah ada kode dari anak kita siap nanggung kita. Itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau kita masih berjuang untuk keluarga, ya tetap harus usaha gimana pun caranya. Wali seperti Imam Asy'ari As-Sakoti aja dia masih dagang, masih nyari duit. Zaman Imam Ghazali itu banyak orang-orang zuhud tapi bodoh. Zuhud tapi bodoh. Zuhud itu meninggalkan duniawi ya, tapi bodoh, bukan berdasarkan ilmu. Ya itu tadi, tobat, insaf, ke musola, ke masjid, kagak usaha, ngarepin dikasih orang, ngarepin sedekah. Nah, dikritik sama Imam Ghazali, orang yang seperti ini, yang dia kifayatu yaumin biyaumin, kalau dalam istilah tasawuf, hanya mencukupkan dirinya untuk satu hari ke hari yang lain. Istilahnya kifayatu yaumin biyaumin, hanya mencukupkan dirinya untuk hari ini dan hari esok. Yang penting saya punya duit sekarang, besok gimana? Besok kerja lagi, cari duit lagi. Itu seakan-akan benar kata Imam Ghazali, seakan-akan itu zuhud, padahal itu salah. Sebab apa? Orang yang seperti itu kata Imam Ghazali, hadama arkanil Islam, maka dia menghancurkan perlahan-lahan rukun Islam. Kenapa? Karena rukun Islam itu punya sholat, punya zakat, punya haji. Yang ketiga, ibadah ini butuh modal. Sholat misalnya, kita butuh modal, butuh baju koko, butuh sarung. Kalau yang pakai jubah ya jubah, pakai gamis, pakai peci. Apalagi zakat. Usahain jangan cuma sampai zakat fitrah, tapi juga punya zakat mal. Lah orang zakat mal, zaman dulu misalnya emas, itu bisa sampai 20 miskol ya, atau 20 dinar. Satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Kalau dirupiahin lah ya, itu kurang lebih 80 juta. Orang harus punya niatan seperti itu. Apalagi rukun Islam yang kelima, itu lebih dahsyat, haji. Daftarnya ini 25 juta. Nggak tahu kalau udah naik ya. Saya sendiri terakhir daftar masih 25 juta. Itu baru daftar, belum pelunasan ya Pak Haji. Pelunasan bisa 10 sampai 15 atau 20 juta. Berarti setidaknya punya modal 50 juta. Kalau orang cuma berpikiran kifayatu yaumin biyaumin, cukup sekarang makan, udah besok mah rezeki Allah yang ngatur. Maka kapan dia bisa nabung buat berangkat haji? Itu dikritik Pak sama Imam Ghazali. Orang zuhud tapi bodoh. Ini terlepas dari takdir loh. Artinya usaha mah tetap usaha. Cuma terperkara kita usaha ya meleset ya. Namanya urat miskin susah kalau urat miskin. Ya lagi usaha kagak dapet, lagi nginin proyek kagak selesai. Itu mah ada takdir dan lagi ceritanya. Tapi bicara usaha, bicara ikhtiar tetap wajib. Karena gimana pun juga Islam itu punya sholat, punya zakat, punya haji. Yang ketiga ini butuh modal untuk melakukannya. Waktu itu sempat saya singgung, Bapak berangkat ngaji datang kemari tenang. Kenapa tenang? Sepele sebetulnya, karena ninggalin anak istri di rumah dengan keadaan tenang, nyaman. Anak udah makan, istri udah makan, iya nggak? Berangkat kita ke musola ngaji, sholat. Berangkat kita ke majelis taklim, berangkat kita ke masjid, tenang aja. Kenapa? Karena kita meninggalkan anak istri kita dengan keadaan nyaman. Coba kalau Bapak tinggalin istri di rumah, lagi kagak punya duit, anak nangis, ya besok bayaran misalnya, wah repot Pak, boro-boro mau ngaji, boro-boro mau sholat, mau ibadah, pusing yang ada di rumah, stres. Kita bisa meninggalkan istri dan anak kita, kita berangkat ke musola, ke masjid, ke pengajian, ke majelis taklim, sebab karena kita punya tinggalan, kita udah merasa cukup di sana, udah berangkat ngaji. Orang kalau punya duit juga enak Pak, mau ngapain aja enak, termasuk mau buat ibadah.
buat sedekah. Ada acara haul misalnya, guru kayak saya pasti punya guru ya, yang anak-anak beliau melanjutkan, gus-gusnya, oh besok haul nih, punya duit misalnya 2 juta 3 juta, enteng aja. Kapan haul? Pertengahan Desember, udah berangkat, punya duit. Untuk ibadah gampang. Tapi kalau orang yang kifayatu yaumin diyamin, yang penting sekarang ada, besok mah gimana ntar, kapan dia bisa melakukan ibadah itu? Nah, ini semangat buat usaha ya, saya menyemangati untuk usaha. Jadi zuhud boleh, tapi jangan cara zuhud yang orang bodoh. Zuhudlah yang berilmu. Zuhud dengan cara yang berilmu. Dalam artian apa? Dunia tetap diambil, cuman manfaatkan dunia yang kita punya untuk bekal ibadah. Nah itu zuhud yang benar. Gak apa-apa, kaya gak apa-apa. Imam Malik ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki itu punya kuda yang paling mahal di Madinah saat itu. Padahal beliau seorang ulama. Kalau kita kan mikir ulama harusnya sederhana gitu ya, ulama kan harusnya tadoru, tawadu gitu ya. Enggak, ternyata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu kudanya aja Pak, kuda yang termahal di Madinah, kuda yang paling mahal kudanya Imam Malik, warnanya putih perak. Gak sampai di situ, Imam Malik kalau ngajar nggak mau begini Pak, di podium dikasih tempat yang paling tinggi, mihrab kalau bahasa kita, tangganya aja 5. Jadi beliau ngajar tuh di atas, muridnya udah ngakuin. Tapi jangan ditiru ini, saya nggak minta kayak gitu. Jangan besok bikin kayak gitu. Bikin 10 tingkat. Gak cuma contohin doang. Ya, maksudnya kadang-kadang orang kan nganggapnya, wah Imam Malik aja ulama tawadu. Oh nggak juga begitu. Ada saat dimana menunjukkan kemampuan kita supaya nggak diremehin orang. Kenapa? Supaya orang itu nggak kasihan sama kita. Nggak boleh Pak sampai dikasihanin orang. Adapun orang ngasih kepada kita itu nggak apa-apa ya. Ini kita sendiri nggak boleh sampai dikasihanin sama orang. Bayangin kalau misalnya, maaf kita punya baju rombeng, bolong, sarung bolong, tambelan, baju koko tambelan, kan otomatis dikasihanin orang. Nah Islam tuh nggak seperti itu. Ini kadang orang zuhud yang bodoh, sekali lagi bukan zuhud yang pinter. Ada orang zuhud tapi bodoh. Saya ceritain kayak gini protes dia. Tapi kan Pak Ustadz, Nabi Muhammad aja perutnya diganjel pakai kerikil untuk nahan lapar. Kan pernah deh cerita kayak gitu. Nabi Muhammad diganjel tuh pakai kerikil Pak Ustadz. Perutnya untuk nahan lapar. Berarti kan Nabi Muhammad, wah sederhana banget itu. Zuhud banget. Itu Nabi Muhammad cuman sekali-kalinya. Ini biar tahu, makanya kalau ngaji sampai kelar jangan separuh. Nabi Muhammad emang pernah ya, menahan perutnya dengan kerikil karena saking laparnya. Itu peristiwa cuma satu di perang Honda, perang Tarik kalau bahasa kita kali ya. Nabi Muhammad lagi mau diserang nih di Madinah, karena buru-buru Nabi Muhammad gak sempat makan. Jangankan makan, sholat aja dilupain sama Allah, dibikin lupa sholat Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad kodok tuh sholat zuhur, sholat asar. Makanya ada istilah kodok. Tapi bukan kodok terus-terusan, bukan. Lah ini bahaya. Termasuk tadi Nabi Muhammad saking laparnya ditahan pakai kerikil Pak. Saking laparannya dari zuhur, asar, maghrib, isya nggak makan. Itu cuma satu-satunya peristiwa, jangan dipakai setiap hari. Hari-harinya Nabi Muhammad gimana? Wah, yang ngasih makan Abu Hurairah siapa? Nabi Muhammad. Yang ngasih makan Anas bin Malik siapa? Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang miskin yang ngasih makan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bangsawan, orang kaya. Nabi Muhammad miara anak yatim. Korban-korban perang itu dipiara sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap harinya nyembelih kambing Pak, nyembelih sapi, nyembelih onta tiap hari untuk kasih makan tuh sahabat-sahabat beliau dan juga anak-anak yatim beliau. Masyhur kan, satu ketika Nabi Muhammad pernah nggak punya duit. Ya namanya orang, namanya usaha kan kadang rame gitu ya. Nah kebetulan satu ketika Nabi Muhammad nggak punya duit. Akhirnya Nabi Muhammad minjem kambing, dalam satu riwayat minjem onta kepada seseorang. Itu baru dibayar tahun depan, tapi dibayarnya lebih. Bahasa kita minjem ontanya atau kambingnya usia 1 tahun, tahun depan dibalikinnya usia yang musinah, yang pertengahan, usia 2 sampai 3 tahun. Sahabat nanya, ya Rasul, ini kan riba kalau kayak gini. Engkau kan minjem
cuman usia setahun, kenapa dibalikinnya lebih gede? Nah, kata Nabi, sebaik-baik orang yang membalikan utang adalah yang melebihkan. Tapi melebihkannya bukan diminta ya, beda loh. Kalau minta riba. Tapi kalau inisiatif sendiri itu nggak masalah. Nanti balik lagi, Rasulullah tuh saking kayanya begitu Pak. Rasul tuh berapa kali pulang dagang, pulang dakwah, pulang syiar kalau bahasa kita, malam mau tidur nanya sama Sayyidah Aisyah, masih ada duit nggak kita? Masih ya Rasul. Berapa? 1 dirham sedekahin. Masih ada duit nggak kita? 2 dirham sedekahin Rasulullah. Yang masyhur itu 5 dirham. Kok saya nggak bisa tidur ya wahai Aisyah istriku? Kok mau lepak lipsin nggak bisa tidur? Kenapa? Oh barangkali karena saya masih nyimpen duit kali ya Rasul. Oh kamu masih nyimpen duit? Iya. Berapa? 5 dirham. 1 dirham itu kurang lebih 600.000 kali 5 berarti 3 juta. Apa kata Rasulullah? Keluar sedekahin. Saya nggak mau tidur dalam keadaan masih megang duit. Ini yang sebetulnya cerita kifayatu yaumin biyaumin tadi tuh. Cuman salah orangnya, nilainya langsung pada Rasulullah. Rasulullah mah Nabi. Besok kerja langsung banyak duit lagi. Nah orang yang zuhudnya bodoh, nih zuhud bodoh saya lagi bukan zuhud pinter ya. Orang yang zuhudnya bodoh, ya kagak punya duit. Besok ya belangsak juga. Akhirnya nyusahin orang. Nggak boleh dosa nyusahin orang. Memang dikira baik. Ya. Nah, jadi cerita Imam Asir As-Sakhoti ini, ya balik lagi. Jadi kalau bapak mengucap alhamdulillah, lihat tempatnya juga. Kalau bicara pahala tetap pahala ya, tetap dapat pahala, cuman nggak sesuai tempatnya. Titik. Summa inna ni'amallahi. Kemudian adapun sesungguhnya berbagai nikmatnya Allah Ta'ala alal abdi atas seorang hamba itu kasiratun banyak. Nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita itu banyak. Illa anaha, namun sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut itu bihasbil kismati, dengan pembagian atau kategori atau urutan juga boleh. Al-ula, yang mana yang lebih utama, masuratin yang meliputi final aini, pada hal yang ada 2 macam. Jadi nikmat itu sebetulnya banyak, kategorinya banyak, tapi ada 2 hal nikmat yang paling besar. Yakni yang pertama ni'amid dunia, yaitu nikmat-nikmat dunia. Wa ni'amid dini, dan yang kedua nikmat-nikmatnya agama. Nah dari antara 2 nikmat tadi, nikmat duniawi dan nikmat agama, mana yang lebih utama? Wa ni'amud din, dan adapun nikmat beragama itu afdolu, lebih afdol, lebih utama minan ni'amid dunia, daripada nikmat dunia. Diwujuhin karena berbagai aspek atau berbagai faktor kasirotin yang banyak. Nah jadi kalau bicara nikmat dunia dan nikmat agama, manakah yang lebih utama? Nikmat yang paling utama adalah nikmat agama. Nikmat agama itu setidaknya terbagi 3 ya kan? Iman, ilmu, amal. Nah jadi yang paling besar itu iman dari sisi agama. Yang kedua ilmu. Bapak bisa ngaji, bisa belajar, tahu tauhid, tahu tadi tuh tasawuf, tahu masalah hakikat, makna alhamdulillah, tahu bagaimana tata cara sholat gitu ya dan sebagainya. Itu nikmat beragama. Dan yang ketiga, puncaknya dari iman dan ilmu adalah amal. Nikmat kita bisa sholat, nikmat kita bisa zakat, nikmat kita bisa puasa Ramadan, yang punya duit sedekah, yang bisa baca Quran, ngaji dan seterusnya. Nah nikmat agama mengalahkan nikmat dunia. Ya, sehat itu nikmat dunia, keluarga, temen nih, kita komunitas itu nikmat dunia, harta juga nikmat dunia. Tapi itu semuanya kalah dengan nikmat agama. Makanya bicara nikmat agama, sekalipun dalam hal fikih ada istilah sah tidak sah. Oh sholatnya sah atau tidak sah nih gitu ya, puasanya sah atau tidak sah nih, zakatnya sah atau tidak sah. Walaupun dalam istilah fikih ada seperti itu, dan di dalam istilah hakikat ada istilah diterima atau tidak diterima. Ini sholatnya diterima apa enggak nih ya, zakatnya diterima apa enggak nih ya. Sah atau tidak sah itu diatur secara fikih. Diterima atau tidak diterima itu diatur secara tauhid. Ini bedanya ya. Tapi tauhid bukan jadi patokan, patokannya adalah fikih. Nah, sekalipun kita belajar seperti itu, secara iman, secara ilmu kita belajar seperti itu, tapi jangan sampai itu menjadi beban pikiran kita. Ya.
Jadi jangan sampai diterima atau tidak diterimanya suatu ibadah itu menjadi beban pikiran kita. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, sholatnya diterima apa enggak ya? Jangan pikirin itu, jangan jadi beban. Tanpa mengurangi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk belajar ya. Maksudnya ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, kita ngaji, jangan mikirin diterima atau tidak diterima. Kita sudah bisa beribadah saja, itu sudah nikmat yang luar biasa. Ya, tentunya kita belajar, ya sah atau tidak kan kita bisa pelajarin. Tapi jangan jadi beban. Ini diterima apa enggak ya sholat saya? Jangan jadi beban, gak usah dipikirin. Kenapa? Satu, karena memang ketika kita sujud Allahu Akbar, itu saja sudah kenangan terindah kita ketika di dunia. Itulah nikmat terbesar. Apa kenangan kamu ketika di dunia? Kata Allah, sujud ya Allah, saya sholat menyembah Engkau ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, diterima atau tidak diterimanya suatu ibadah itu adalah hak mutlak dari Allah, hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya kemampuan. Bahkan kalau kita, ya Allah terimain dong sholat saya, itu seakan-akan kita mengintervensi Allah, seakan-akan kita neken Allah supaya Allah menerima ibadah kita. Padahal kita siapa? Kita makhluk kok sok-sokan neken supaya sholat kita diterima. Ya Allah terimalah, terimalah. Itu kan neken. Nah Allah Tuhan kita masa ditekan? Masa Allah diancam? Nah, jadi sekalipun kita memiliki nikmat sehat ya, nikmat keluarga, teman, harta, tapi itu tetap kalah lah dengan adanya nikmat agama, yaitu iman, ilmu, dan juga amal. Wa qauluna, dan adapun pendapat kami, alhamdulillah, adapun lafaz alhamdulillah itu kalimatun adalah kalimat jalilatun yang agung, syarifatun yang mulia. Fayajibu, maka haruslah alal akili, bagi orang yang berakal, itu ijlalun, ya mengagungkan hadhil kalimata, akan kalimat ini, min ayat karoha, dengan cara mengucapkannya fi muqabalati ni'amid dunya, bukan dalam hal penerimaan terhadap nikmat-nikmat dunia. Jadi kalau bisa lafaz alhamdulillah tadi itu berkaitan dengan agama ya. Sholat ya, selesai sholat alhamdulillah, bapak sedekah jangan lupa ucap alhamdulillah, karena nikmat agama itu Pak. Ya emang kita bisa ngasih kepada orang, tapi nikmat agama juga itu jangan lupa. Gimana pun juga Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk sedekah. Kita bisa baca Quran, mungkin sebagian dari kita masih terbata-bata, ada yang udah lancar. Yang itu gak usah dipikirin, jangan jadi beban. Itu udah nikmat udah itu. Walaupun kita baca terbata-bata, walaupun kita bacanya salah, walaupun mungkin hukum ikhfa idgham kita belum pati paham, nggak apa-apa, udah jalanin, nikmatin itu, karena itu adalah karunia dari Allah. Betapa banyak Allah memberikan kesempatan pada hambanya untuk beribadah, tapi hambanya itu nggak memaksimalkan untuk ibadah. Kan banyak orang dikasih sehat, dikasih harta, tapi nggak dilakukan untuk ibadah. Bersyukurlah kita tergolong orang yang dikasih sehat dan mau ibadah. Bal yajibu, dan tetapinya haruslah allayat karoha, tidaklah dalam pengucapannya illa indal fauzi, kecuali di saat senang atau bahagia, bini amid dini, dengan nikmat-nikmat agama. Jadi usahain alhamdulillah tadi terkait dengan nikmat-nikmat agama, bukan hanya nikmat-nikmat dunia. Sumani amid dini, kemudian berbagai nikmatnya agama itu kismani, terbagi dua. Yang pertama a'malul jawari, yaitu amal-amalnya anggota badan, wa a'malul qulubi, dan yang kedua yaitu amal-amalnya hati. Wal qismusani, dan adapun jenis amal yang kedua, maksudnya amal hati itu asyrafu, lebih mulia. Jadi walaupun anggota badan juga bisa ibadah, tapi qalbu yang beribadah itu jauh lebih mulia. Jadi memang ketika kita mengucap alhamdulillah misalnya gitu ya, itu hebat pahala. Tapi lebih hebat lagi ketika qalbu kita yang bersyukur alhamdulillah. Nah ini perlu latihan. Ya buat kita yang awam perlu latihan. Makanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ya salah satu ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah Madzhab Maliki, itu masyhur. Ini cerita guru saya. Itu suatu ketika beliau baru datang, bahasa kita tuh mondok, baru datang kepada Sayyid Muhammad ya di Madinah.
Jadi ulama Madinah yang ahli sunnah wal jamaah itu dikit Pak. Salah satunya Sayyid Muhammad. Ya, beliau punya anak Sayyid Ahmad sekarang yang meneruskan pesantren beliau di Madinah. Ya, yang meneruskan sekarang adalah Sayyid Ahmad. Sayyid Muhammad itu punya bapak Sayyid Alwi, punya bapak Abbas. Nah, Abbas ini adalah gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Nah, Sayyid Muhammad ini suatu ketika kedatangan murid, termasuk salah satu guru saya tadi itu pas lagi datang, Sayyid Muhammad itu lagi nonton tinju Pak. Di Arab itu emang nggak ada siaran olahraga kecuali tinju. Beda sama Indonesia ya, Indonesia bulu tangkis, ya, tenis meja, macam-macam, bola. Di Arab itu TV-nya itu yang resmi, yang diperbolehkan itu cuma tinju. Ya. Suatu ketika Sayyid Muhammad itu lagi duduk nonton tinju. Ini ada orang datang mau mondok, mau pesantren bahasa kita. Datang ngelihat Sayyid Muhammad, kok seorang ulama, seorang syekh, seorang ustadz, seorang guru kok malah asik nonton tinju sih. Nah kan orang kaget Pak. Sayyid Muhammad tuh, serius gitu. Dan orang nonton tinju gimana sih? Kayak nonton bola ada ekspresinya gitu. Nah ini kewalian beliau Sayyid Muhammad. Itu orang padahal kayak ngomong dipanggil, fulan sini. Tahu si fulan. Datang tuh siapa? Ini orang dipeluk Pak. Dipeluk, dideketin ke dadanya. Ini kesaksian baru ketika Sayyid Muhammad meninggal. Ini orang baru cerita kata guru saya. Jadi ketika dipeluk sama Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dipeluk. Ini dalam kupingnya dia ngedengar dalam dadanya Sayyid Muhammad terucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dan itu gak diceritain sama si orang ini. Itu pas dipeluk begini, bugeter Pak, langsung nangis. Minta maaf. Di bahasa kita minta maaf guru, saya tadi suuzon. Padahal itu kagak ngomong dia. Dan kewalian Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ini terbukti tahun 2004 dibuka makamnya ternyata masih utuh. Jadi kalau di Arab itu kalau makamnya utuh nggak boleh ditiban. Ya, beliau kan dikubur kan, dibuka makamnya masih utuh. Di tahun 2006 dibuka lagi masih utuh sampai sekarang. Jadi makamnya nggak ditiban kecuali oleh ahli waris. Jadi kalau di Arab tuh makam itu ditiban kalau orangnya hancur, ya badannya hancur. Sayyid Muhammad ketika dibuka disaksikan keluarganya masih utuh sebagaimana ketika dimakamkan. Bahkan kuku-kuku beliau itu masih panjang, rambutnya masih panjang, nggak ada yang terputus. Ini salah satu karomah wali seorang ulama bernama Sayyid Muhammad bin Alwan. Nah intinya, jadi memang jawarih jasad kita itu bisa melakukan amal ibadah. Tapi jangan lupa kolbu juga bisa melakukan amal ibadah. Dan kalau bicara mana yang lebih mulia, jasad atau kolbu, maka yang paling utama adalah kolbu. Pikir lagi, sumani amin dunia, kemudian berbagai nikmat dunia itu kismani terbagi dua. Tarotan terkadang tak tabiru bernilai tilkani amin dari nikmat-nikmat tersebut min haisu hiya ni'amun, dari suatu aspek atau suatu sisi, yaitu dia adalah nikmat-nikmat semata. Wa tarotan, tapi terkadang nikmat dunia itu tak tabiru bernilai juga min haisu annaha atiyatul ini, dari suatu sisi nikmat karunia Allah untuk orang yang mendapat nikmat. Wal qismu, dan adapun pembagian asani yang kedua, asyrafu lebih mulia, fahadihi maqamatu, dengan makom atau tempat-tempat ini yajibu, maka haruslah bagi kita tentunya yang belajar iktibaruha, untuk menilai atau untuk menjadi pertimbangannya dalam mengucapkan alhamdulillah tentunya, hatta yakuna, sehingga adanya zikru qaulina, zikir daripada ucapan kita alhamdulillah, yaitu lafaz alhamdulillah itu muwafiqon, sesuai limau diihi, dengan tempatnya, laikon, pantas ya, atau cocok, bisa babihi, dengan sebab mengucapkan alhamdulillah. Nah jadi gampangnya nikmat dunia ini juga bisa menjadi nikmat agama Pak ya, bisa bernilai agama kalau kita pakai kebaikan niat, kebaikan kolbu. Makanya kata Nabi, kamin amali dunia, betapa banyak amal-amal duniawi ya tasawwaru, dia berubah di amal akhirah menjadi amal akhirat bi husnin niyah, dengan kebaikan niat kolbunya. Kalau dilihat ini perkara duniawi tapi bisa menjadi perkara ibadah. Bapak misalnya naruh tanaman, bikin pot ya, terus kemudian pasang tanaman, itu kan duniawi Pak, kagak ada hubungan sama ibadah. Tapi kalau Bapak niatin, kita niatin nih,
Ya Allah, saya nanam tanaman di dalam pot ini supaya lingkungan saya sejuk, supaya lingkungan saya udaranya baik. Lah itu bagian nikmat loh, dan itu ibadah. Maka nanam pot, nyiraminnya itu dapat pahala. Padahal itu aslinya adalah amal dunia. Bapak bikin jembatan, nggak ada hubungannya sama akhirat. Tapi kalau kita bikin jembatan, kita niatin, ya Allah, mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini orang bisa melangkah datang ke masjid, ke pengajian dengan mudah. Maka dapat pahala. Padahal aslinya amal dunia. Tapi sebaliknya kata Nabi, kamin amalil akhirah, betapa banyak amal akhirat yang tasawwaru, yang dia berubah di amal dunia menjadi amal dunia bagi Allah disu'in niat, dengan karena sebab buruknya niat kolbunya. Jadi kelihatannya amal akhirat, dia sholat, tapi karena niatnya buruk, supaya dianggap soleh, ngaji, supaya dianggap pinter, supaya dianggap alim, niatnya buruk, maka aslinya amal akhirat berubah menjadi amal dunia. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman